pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Bintang Oktaviani. Nama panggilan saya Bintang. Di sini saya sebagai leader. Dan ada teman-teman saya juga. Teman-teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Putu Widya Setia Anggarani. Saya dipanggil Rani. Di sini saya sebagai co-leader. Perkenalkan, saya Imade Renata Pranagita, bisa dipanggil Rai, saya sebagai fasilitator 1. Perkenalkan, nama saya Nika Gita Pratiwi, biasa dipanggil Gita sebagai fasilitator 2. Perkenalkan, saya Nyoman Mutia Indira Sani. Saya sebagai observer. Baik Bapak Ibu, karena teman-teman saya sudah memperkenalkan nama, sekarang giliran Bapak Ibu untuk memperkenalkan nama panjang, nama panggilan. Lalu Bapak Ibu memakai papan nama yang sudah disediakan di depan Bapak Ibu. Baik, untuk Ibu sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Novita Prataniari, panggilannya Novita. Ayo Ibu. Nama saya Luna Cantika Kusuma Putri, saya dipanggil Luna. Ibu, Nama saya Nirwana Septiari, bisa dipanggil Kak. silakan Bapak. Saya Vito Sita Pandey, bisa dipanggil Vito. Ayo Ibu. Saya Nirwana Gayu Astri Setia, dipanggilnya Vika. Ayo Bapak. Saya Judi Mirta Yuna, bisa dipanggil Budi. Baik, sekarang kita akan melaksanakan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan sesi 1. Yang dimana ini bertujuan agar Bapak Ibu mengetahui apa itu perilaku kekerasan. Pada saat kegiatan berlangsung, saya harap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jika Bapak Ibu ingin pergi ke toilet atau keluar dari kelompok, saya harap Bapak Ibu mengangkat tangan atau lapor kepada saya sebagai leader. Jadi untuk waktu selama 45 menit dari pukul 9.30 sampai pukul 10.15. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri. Baik, di sini ada papan yang dimana ada penyebab perilaku kekerasan, tanda dan gejala perilaku kekerasan yang dilakukan, ada akibat perilaku kekerasan, lalu ada komitmen perubahan perilaku. Jadi di sini saya akan mengenalkan Bapak Ibu satu persatu yang dimulai dari Ibu Novita. Baik, Ibu Novita, penyebab perilaku kekerasan apa sih yang Ibu dapat? Bu Novita, bisa dijelaskan penyebab Ibu melakukan tindakan kekerasan? Saya marah sama diri sendiri karena nggak lulus masuk tes universitas. Marah karena tidak lulus mengikuti tes. Ibu, saya akan tanya lagi, Bu. Tanda dan gejala perilaku kekerasan apa yang Ibu rasakan? Ibu bisa dijelaskan tanda dan gejala sebelum Ibu melakukan perilaku kekerasan? Biasanya jantungnya berdebar, terus saya ngapalin tangan gitu. Ngapalin tangan. Baik. Perilaku kekerasan
kekerasan yang ibu lakukan seperti apa ibu? Biasanya tindak kekerasan apa yang ibu lakukan saat ibu marah? Pukul diri sendiri. Memukul diri sendiri. Ada lagi ibu? Ada lagi ibu selain memukul diri sendiri? Karena saya suka cakar-cakar tangan saya sendiri. Mencakar. Memukul. Baik ibu, apakah ibu bisa mencontohkan pada saat ibu dilakukan perilaku seperti memukul diri sendiri, mencakar tangan ibu? Mungkin bisa ibu praktekkan sedikit bagaimana ibu melakukan perilaku Pas saya kekerasannya? marah. Iya, Iya. pada saat ibu marah. Bodoh banget itu aja nggak lulus, bodoh banget bodoh. Sudah ibu? Baik ibu, apa akibat dari perilaku kekerasan yang ibu lakukan? Tadi ibu kan sudah mencontohkan. Kira-kira adakah akibat yang ibu rasakan? Tidak ada. Tidak ada. Ibu, apakah menurut ibu perilaku tersebut baik atau buruk ibu? Buruk. Buruk. Lalu komitmen perubahan perilaku apa yang akan ibu lakukan? Mungkin lebih kontrol emosi. Mengontrol emosi. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, Ibu Luna. Baik Bu Luna, saya ingin bertanya, apa sih penyebab perilaku kekerasan yang Ibu rasakan? Karena suami saya selingkuh. Suami Ibu selingkuh. Baik Ibu, Ibu Luna, tanda dan gejala perilaku kekerasan apa yang Ibu rasakan? Saya merasa marah dan suka menangis tiba-tiba. Marah dan suka nangis tiba-tiba. Ibu Luna, perilaku kekerasan apa yang Ibu lakukan? Saya membentak dan memukul anak saya. Membentak dan memukul. Baik Ibu, apakah Ibu bisa contohkan pada saat Ibu membentak dan memukul anak Ibu sendiri? Silakan ibu. Kamu ini ya, gara-gara kamu loh suami saya selingkuh. Kalau kamu nggak lahir, saya akan selingkuhin sama suami saya. Seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu,
Setelah ibu melakukan itu, apa akibat dari perilaku kekerasan yang ibu lakukan? Saya dijauhin. Dijauhi? Ya, anak saya dijauhin dari saya. Oh. Ibu, saya akan bertanya, apakah menurut ibu itu perilaku yang baik atau buruk? Buruk. Jadi ibu, komitmen apa sih yang akan komitmen perubahan perilaku apa yang akan dilakukan? Lebih tidak melampiaskan ke anak saya. Tidak melampiaskan anak. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Selanjutnya saya akan tanya kepada Ibu Eka. Baik Ibu Eka, apa sih penyebab perilaku kekerasan yang Ibu lakukan? Tuh gimana yang bilangnya? Mertua saya pilih kasih. Mertua Ibu pilih kasih. Ya, terus suami saya juga lebih milih mertuanya daripada saya istrinya. Lebih memilih. Ibu Eka, tanda dan gejala apa yang Ibu rasakan? Kalau saat suami saya lagi ngedukung mertua saya, kalau emang mertua saya salah, saya tuh kayak tangan saya gatel pengen mukul suami saya. Terus saya juga kadang kalau lagi sendiri tuh sampai ngelempar, sampai gemeter kayak gitu. Ingin memukul suami Ibu dan tangan Ibu merasa gemetar ya Ibu? Baik Ibu, perilaku kekerasan yang Ibu lakukan seperti apa Ibu? Ya itu kadang tadi kayak udah nggak tahan, saya kadang pukul suami saya. Kalau lagi sendiri tuh kadang piring saya lempar atau barang-barang saya. Melempar barang Ibu ya berarti ya? Ibu, apa akibat dari perilaku kekerasan yang Ibu lakukan? Yang paling saya rasakan itu waktu kalau seandainya anak saya lihat saya lagi berantem sama suami, sampai sekarang dia kayak gemeter lihat saya. Seperti ketakutan itu ya Bu ya, anak Ibu? Ya.
Ibu, dari apa yang Ibu telah lakukan, apakah menurut Ibu itu baik atau buruk, Ibu? Buruk. Ya. Lalu komitmen perubahan perilaku apa yang akan Ibu lakukan? Sepertinya mulai sekarang saya akan tidak terlalu memikirkan perkataan mertua saya yang kurang baik. Terus saya juga mulai bicara baik-baik sama suami saya. Baik Ibu Eka, terima kasih ya Ibu Eka. Selanjutnya Bapak Vito. Di Bapak Vito, saya akan bertanya, apa sih penyebab perilaku kekerasan yang Bapak lakukan? Karena saya kredit hutang. Kenapa Bapak? Karena saya kredit hutang. Terasa kredit hutang. Ada lagi Bapak? Itu saja. Bapak Vito, tanda dan gejala perilaku kekerasan apa yang Bapak rasakan? Saya merasa sakit kepala dan pusing. Sakit kepala dan pusing. Perilaku kekerasan yang Bapak lakukan, Bapak Vito? Ya, kalau mulai stres itu biasanya melempar barang. Melempar barang. Kadang pas kepala juga sakit, saya pukul-pukul kepala saya. Bapak Vito, apakah Bapak bisa contohkan seperti yang Bapak katakan ini? Sepertinya Bapak melempar barang atau memukul kepala. Fasilitator, tolong dibantu ya. Baik Bapak, Bapak bisa melakukan seperti Bapak melempar barang atau memukul kepala pada saat Bapak marah. Silakan Bapak. Aduh, utang banyak sekali. Gimana cara saya ngelunasinnya ini? Sudah Bapak, seperti itu? Terima kasih Bapak. Bapak Vito, apa akibat dari perilaku kekerasan yang Bapak lakukan Bapak? Istri dan anak saya ditakut sama saya. Istri dan anak menjadi takut. Pak Vito, menurut Bapak itu perbuatan baik atau buruk Bapak? Buruk. Komitmen perubahan perilaku apa yang akan Bapak lakukan? Saya ingin jadi lebih tenang dan juga ingin segera melunaskan hutang saya. Menjadi lebih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Vika. Ibu Vika, saya ingin bertanya Ibu ya. Apa penyebab perilaku kekerasan yang Ibu lakukan? Saya mendapat tekanan di rumah. Mendapat tekanan di rumah.
Tanda dan gejala perilaku kekerasan apa yang Ibu rasakan? Biasanya saya jadi pusing, gemetar, muka merah. Pusing. Pika, perilaku kekerasan yang Ibu lakukan seperti apa, Ibu? Saya suka lempar-lempar barang dan mukul diri sendiri. Lempar barang. Ibu Pika, apakah Ibu Pika bisa mencontohkan seperti yang Ibu katakan tadi, Bu? Contoh lempar barang sama mukul diri. Iya, melempar barang dan memukul diri Ibu sendiri. Baik, Ibu, silakan. Sudah, Ibu? Jadi, apa akibat dari perilaku kekerasan yang Ibu lakukan? Saya jadi tidak akur dengan keluarga. Tidak akur dengan keluarga Ibu. Ibu, apakah menurut Ibu perilaku yang Ibu lakukan itu baik atau buruk, Ibu? Lalu komitmen perubahan perilaku apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Lebih bisa kontrol emosi sama tidak mendengarkan omongan orang lain. Penyebab perilaku kekerasan apa yang Bapak lakukan, Bapak? Saya dipecat dari kantor, bos saya tanpa alasan. Dipecat. Tanda dan gejala perilaku kekerasan apa yang Bapak rasakan? Tidak. Bapak Muli, perilaku kekerasan yang dilakukan Bapak seperti apa, Bapak? Saya sering lempar barang sama mukul-mukul sesuatu di sekitar. Melempar barang. Pak Muli, apakah Bapak bisa mencontohkan pada saat Bapak melempar barang dan memukul benda yang ada di sekitar Bapak? Fasilitator mohon dibantu. Silakan Bapak Muli. Anjir! Ini aku dibakar sih. Sudah Bapak? Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Bapak Muli, apa akibat dari perilaku kekerasan yang Bapak lakukan? Saya dijauhi sama keluarga. Jauh. Bapak Muli, menurut Bapak Muli, itu perilaku baik atau buruk? Buruk.
Bapak Muli, komitmen perubahan perilaku apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya harus bisa mengenal emosi yang lebih tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua dikarenakan Bapak Ibu semua sudah menjelaskan kepada saya bagaimana perasaan Ibu dan Bapak. Di sini saya sebagai leader akan menjelaskan kesimpulan dari Bapak Ibu katakan tadi. Ini yang pertama itu ada Ibu Novita. Di penyebab perilaku kekerasan yang Ibu Novita lakukan yaitu merasa marah karena tidak lulus saat mengikuti tes. Lalu tanda dan gejala jantung berdebar dan Ibu Novita sering mengepal tangan. Lalu perilaku kekerasan yang dilakukan Ibu yaitu memukul diri sendiri dan mencakar-cakar tangan. Untuk akibat perilaku kekerasan belum dapat disampaikan. Jadi komitmen perubahan perilaku yang Ibu Novita akan lakukan itu lebih mengontrol emosi. Lalu ada Ibu Luna, penyebab perilaku kekerasan itu suami selingkuh, tanda dan gejala marah dan menangis tiba-tiba. Perilaku kekerasan yang dilakukan seperti membentak dan memukul anak. Akibat dari perilaku kekerasan, anak Ibu Luna dijauhkan dari Ibu Luna. Lalu komitmen perubahan perilaku tidak melampiaskan emosi kepada anak. Ada Ibu Eka, di mana Ibu Eka penyebabnya itu adalah mertua pilih kasih, suami lebih memilih mertua, tanda dan gejala ingin memukul suami dan tangan gemetar. Perilaku kekerasan yang dilakukan yaitu memukul suami dan melempar barang. Akibat dari perilaku kekerasan, anak merasa ketakutan setelah melihat Ibu Eka. Lalu komitmen perubahan yang ingin dilakukan itu menjadi lebih tenang. Lalu ada Bapak Vito. Pak Vito penyebab dari perilaku kekerasan merasakan kelilit hutang, tanda dan gejala perilaku kekerasan, sakit kepala dan pusing. Perilaku kekerasan yang dilakukan melempar barang atau memukul kepala. Akibat dari perilaku kekerasan, istri dan anak menjadi takut. Komitmen perubahan perilaku menjadi tenang. Ibu Vika penyebab perilaku kekerasan itu mendapatkan tekanan di rumah. Tanda dan gejala perilaku kekerasan, pusing, gemetar, dan muka memerah. Perilaku kekerasan yang dilakukan seperti melempar barang dan memukul diri sendiri. Akibat perilaku kekerasan yang Ibu Vika lakukan tidak akur dengan keluarga, maaf. Lalu komitmen perubahan perilaku yang akan Ibu Vika lakukan mengontrol emosi dan tidak mendengarkan perkataan orang lain. Lalu ada Bapak Muli, penyebab dari perilaku kekerasan Bapak Muli dipecat tanpa alasan, tanda dan gejala belum bisa dijelaskan. Lalu perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Muli melempar barang dan memukul benda di sekitar. Lalu akibat dari perilaku kekerasan dijauhi keluarga. Komitmen perubahan perilaku yang akan dilakukan oleh Bapak Muli yaitu mengontrol emosi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Dikarenakan Bapak Ibu sudah memberikan dan memberitahu saya komitmen yang akan Ibu Bapak lakukan, apakah Bapak dan Ibu sudah siap melakukan komitmen tersebut? Siap Bapak Ibu?
Sudah siap? Siap. Bagus sekali. Mari kita tepuk tangan semua. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, saya akan menanyakan perasaan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan hari ini? Biasa saja. Saya tanyakan satu-satu ya Ibu. Dari Ibu yang sebelah kanan saya, bagaimana perasaannya Ibu? Biasa saja. Biasa saja ya, Bapak. Untuk Ibu Luna, bagaimana perasaannya? Lebih tenang. Lebih tenang. Untuk Ibu Eka, bagaimana perasaan Ibu Eka? Masih kepikiran. Masih kepikirannya, nggak apa-apa Ibu. Untuk Bapak Vito, bagaimana perasaan Bapak Vito setelah melakukan kegiatan hari ini? Sudah lebih baik. Sudah menjadi lebih baik. Untuk Ibu Vika, bagaimana Ibu Vika? Lebih tenang. Bapak Muli, bagaimana perasaan Bapak Muli setelah kita melakukan kegiatan hari ini Bapak? Lebih lega. Lebih lega ya. Tidak apa-apa ya Ibu Bapak. Ada yang merasa lega, masih kurang enak, ada yang sudah tenang, tidak apa-apa karena kita masih di masa pemulihan. Baik, setelah itu kita akan mendengarkan hasil dari observer. Untuk observer dipersilakan. Terima kasih atas waktunya kepada leader. Izin untuk membacakan catatan hasil observasi terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan pada sesi pertama. Jumlah peserta yaitu sebanyak 6 orang, yaitu dengan peserta Ibu Novita, Ibu Eka, Bapak Muli, Bapak Vito, Ibu Vika, dan juga Ibu Luna. Untuk Ibu Novita dapat menjelaskan penyebab perilaku kekerasan, dapat menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan, dapat menjelaskan bentuk perilaku kekerasan, tidak dapat menjelaskan akibat dari perilaku kekerasan. Yang kedua, untuk Ibu Eka dapat menjelaskan penyebab perilaku kekerasan, dapat menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan, dapat menjelaskan bentuk perilaku kekerasan, dapat menjelaskan akibat perilaku kekerasan. Untuk yang ketiga, Bapak Muli. Bapak Muli dapat menjelaskan penyebab perilaku kekerasan, tidak dapat menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan, dapat menjelaskan bentuk dari perilaku kekerasan, dan dapat menjelaskan akibat dari perilaku kekerasan. Yang keempat, untuk Bapak Vito, dapat menjelaskan perilaku kekerasan, dapat menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan, dapat menjelaskan bentuk perilaku kekerasan, dapat menjelaskan akibat perilaku kekerasan. Yang kelima, untuk Ibu Vika itu dapat menjelaskan perilaku kekerasan yaitu penyebabnya. Yang kedua, dapat menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan, dapat menjelaskan bentuk perilaku kekerasan, dan dapat menjelaskan akibat perilaku kekerasan. Untuk Ibu Luna sudah dapat menjelaskan penyebab dari perilaku kekerasan, sudah dapat menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan, dapat menjelaskan bentuk perilaku kekerasan, dan dapat menjelaskan akibat dari perilaku kekerasan. Untuk Ibu Novita mendapatkan poin sebanyak 3, untuk Ibu Eka mendapatkan poin sebanyak 4, untuk Bapak Muli mendapatkan poin sebanyak 3, untuk Bapak Vito mendapatkan poin sebanyak 4, untuk Ibu Vika mendapatkan poin sebanyak 4, dan untuk Ibu Luna mendapatkan poin yaitu sebanyak 4 poin. Sekian penyampaian catatan hasil observasi pada sesi pertama. Untuk waktu saya kembalikan kepada leader. Terima kasih. Baik, terima kasih observer atas laporannya. Saya harap Bapak dan Ibu dapat mengenali dari penyebab perilaku kekerasan, tanda dan gejala perilaku kekerasan yang Bapak Ibu lakukan, lalu ada akibat dari perilaku kekerasan, lalu komitmen perubahan perilaku kekerasan yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat mengontrol semua perilaku kekerasan pada saat Bapak dan Ibu emosi. Jadi untuk besok akan dilaksanakan TAK SPPK sesi kedua yang dimana yang bertujuan
untuk aktivitas fisik perilaku kekerasan yang akan dilaksanakan di gedung ini pada pukul 9.30 sampai pukul 10.15. Terima kasih Bapak Ibu dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi. Selamat pagi.